Menurut saya, langkah yang dilakukan Pak Jokowi dengan sebuah settingan mengkoordinir masyarakat untuk datang ke rumahnya adalah justru menampar wajah presiden kita saat ini Prabowo Subianto. Seakan-akan Pak Jokowi mengirim pesan, meskipun saya sudah purna tugas, tapi masyarakat masih merindukan sosok saya. Seakan-akan mengirim pesan bahwa Pak Prabowo tidak becus bekerja, sehingga masyarakat masih mengharapkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, ya baru-baru ini Pak Jokowi didatangi oleh sejumlah masyarakat di rumahnya. Entah kita tidak tahu apa motifnya, tapi netizen mencoba menelusuri dan membongkar ternyata terindikasi ya ini adalah sebuah settingan kesengajaan, bahkan ada yang mengkoordinir menyewa bus kemudian meminta masyarakat datang bertamu di rumah Pak Jokowi. Dan ini sebenarnya sangat memalukan. Pak Jokowi sangat tampak ya bukan hanya post-war syndrome, tapi juga kekuasaan dua periode itu seperti mengalomania. Jadi membuat dia sunyi, kesepian, dan terus ingin menampakkan, melakukan pencitraan kepada publik. Dan tepat sekali ya menurut saya apa yang dikatakan oleh pengamat politik Rocky Gerung bahwa memang Pak Jokowi secara selama ini memang sulit untuk menghindarkan diri dari sorot kamera, bahkan sudah menjadi purna tugas dari Presiden Indonesia. Terbukti ya di sini Pak Jokowi melakukan seakan-akan pesan bahwa masyarakat masih merasa kehilangan, tidak lagi menjabat sebagai presiden. Masyarakat masih sangat membutuhkan Pak Jokowi. Dan ini adalah analisa saya. Saya membaca dari perspektif lain. Nah, motif di balik ini makna tersirat bahwa sebenarnya apa yang dipertontonkan oleh Pak Jokowi dengan meminta masyarakat datang ke rumahnya sebuah tamparan sebenarnya bagi presiden kita saat ini, Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Di tengah publik protes keras terkait dengan polemik apa yang terjadi di Kabupaten Tangerang, yaitu pagar bambu di laut sepanjang 30 km, dan juga publik membongkar kedok oligarki di balik proyek PIK 2 itu. Nah, muncul gelombang protes dari berbagai kalangan dalam konteks ini. Kenapa Pak Jokowi tiba-tiba uh, memunculkan, mempertontonkan hal semacam ini? Jadi, kenapa saya mengatakan demikian? Bahwa ini sebenarnya sangat mempermalukan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia di saat ini. Saya membaca Pak Jokowi ingin mengirim pesan kepada semua bahwa meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden, tapi masyarakat masih sangat membutuhkannya. Masyarakat seakan-akan kehilangan sosok pemimpin yang dalam perspektif sebagian orang adalah terbaik sepanjang presiden Indonesia. Tentu ini opini-opini yang selama ini yang dikatakan oleh para ternak Mulyono bahwa Pak Jokowi adalah presiden terbaik Indonesia. Dan yang kedua, perspektif lain juga saya baca bahwa seakan-akan ya, di tengah polemik permasalahan bangsa yang begitu banyak, termasuk ya khususnya di Tangerang yang panas sampai hari-hari ini, seakan-akan Pak Jokowi mengirim pesan kepada Pak Prabowo bahwa presiden saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik, tidak bisa menuntaskan problem-problem yang ada saat ini. Untuk itulah masyarakat datang kepada Pak Jokowi bahwa power pengaruh Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan
dari republik ini. Ini adalah sebuah analisa ya yang saya baca sahabat pena sekalian, karena memang sangat mengherankan ya. Tidak ada presiden Indonesia ya, mantan presiden Indonesia mulai dari Soekarno, eh, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, bahkan juga presiden dua periode Pak SBY yang melakukan langkah-langkah pencitraan ya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, pengamat politik membaca bahwa mungkin wajar-wajar saja ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden dan melakukan langkah-langkah pencitraan agar tersorot oleh kamera, diketahui oleh publik bahwa Pak Jokowi itu memang hebat, bisa bekerja, bisa memajukan bangsa, bisa mensejahterakan rakyat. Misalnya membagi-bagikan sepeda, sembako, berkunjung dari satu pasar ke pasar yang lain, dan juga turun ke pasar-pasar. Itu wajar-wajar saja sebagai pemimpin agar mengirim pesan kepada rakyat bahwa ini saya telah bekerja. Tapi yang aneh adalah setelah Pak Jokowi ini sudah menjadi purna tugas, kurang lebih 3 bulan yang lalu menjadi purna tugas, kembali menjadi masyarakat biasa, Pak Jokowi masih melakukan pencitraan. Misalnya beberapa minggu yang lalu ya, turun melakukan ke sawah-sawah, menemui masyarakat, dan yang terbaru ini masyarakat justru disetting ya, seakan-akan datang ke rumahnya, masyarakat rindu. Ini kan kita yang masih berakal sehat ya, tidak semudah itu membaca bahwa spontan tiba-tiba saja masyarakat ramai datang ke rumah Pak Jokowi begitu. Ya kita yang mengaktifkan nalar akal sehat yang membaca di sini bahwa ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin masyarakat datang secara tiba-tiba tanpa ada settingan, tanpa ada yang mengkoordinir, dan sekali lagi tidak ada presiden Indonesia sebelumnya yang memalukan melakukan hal-hal seperti ini. Seharusnya Pak Jokowi sebagai mantan presiden, contohlah Pak SBY yang sampai saat ini sering berkeliling dunia, keluar negeri, diundang di forum-forum internasional untuk berbagi gagasan, untuk berbagi pengalaman atas keberhasilan Pak SBY memimpin Indonesia selama 2 periode. Nah, inilah seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Walaupun bagaimana 2 periode 10 tahun sebagai presiden Indonesia, tentu punya pengalaman-pengalaman yang harus dibagi, minimal menginspirasi bangsa-bangsa lain. Dan di dalam Indonesia berbagilah, datang ke kampus-kampus, dan contohlah itu semua. Jangan melakukan hal-hal kecil seperti ini. Semua orang ya bisa melakukan, rakyat ya, jangankan pejabat, rakyat juga bisa seperti itu. Bahkan konten-konten kreator itu sangat viral dalam membuat settingan-settingan semacam itu. Jadi uh, alangkah baiknya sebagai mantan presiden Indonesia 2 periode lebih mengedukasi ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi seharusnya lebih edukatif ketimbang memunculkan, menonjolkan sosok pribadi sebagai figur yang sangat dicintai, yang sangat dirindukan oleh masyarakat. Dan contoh lain, lihatlah Pak Anies Baswedan misalnya, hanya mantan gubernur Jakarta, itu pun hanya 1 periode. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh sosok Anies Baswedan. Setelah tidak lagi memegang satu jabatan publik pun, beliau sibuk menerima undangan dari satu podcast ke podcast lain, dari satu kampus ke kampus lain, dari satu tempat ke tempat lain, untuk berbagi gagasan, untuk berbagi inspirasi. Karena begitulah seorang pemimpin, dia punya jabatan dan tak punya jabatan, selalu menebar inspirasi demi kemajuan bangsa, demi membangunkan kesadaran publik, dan juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya berjuang untuk dalam konteks saling berkolaborasi memajukan bangsa ini. Sekian, terima kasih.